Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Harus selalu senang, harus ceria. Oke. eh eh, s- eh, Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan membahas tentang mindfulness teaching and learning. Kalau bahasa Indonesianya itu mendidik dengan hati dan menyenangkan. Oke. Next. Eh, My introduction. My name is Muhammad Yahya Ilyas. Saya lahir di Jember, Indonesia. Oke. Dan kebetulan saya lecture in Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oke. eh itu dan istri masih satu, Mbak Weni, Kakak Weni. Anak udah tiga. Alhamdulillah besok anak saya yang pertama cewek, yang kedua cowok. Yang pertama cewek, dua cowok, ketiga cowok. Yang pertama besok insya Allah graduate wisuda di psikologi Islam. Terima kasih. Oke, next. Kita langsung aja. Wah, ini kenapa kita membahas tentang mendidik dengan hati. Bapak Ibu, ini ada kasus yang luar biasa hari Rabu kemarin. Mungkin Kak ini tahu di Lebak Bulus kemarin ada pelajar umur 14 tahun itu kira-kira kelas 3 SMP tuh. Anak ini biasa-biasa aja, aman-aman saja, tidak ada masalah. Ketika jam 2 dini hari, tiba-tiba dia mendengar bisikan. Menjijikan sampai dia nggak bisa tidur, akhirnya dia ngambil sebilah pisau, akhirnya dia menusukkan ke orang tuanya lagi tidur, itu lagi tidur tuh. Saya ketika baca itu nangis tuh. Eh, Lagi tidur langsung menusuk ke bagian perut, tangan dan lehernya ke bapak. Dan bapak itu melakukan perlawanan, akhirnya ibunya juga ikut melerai, akhirnya kena juga dan kakek neneknya keluar akhirnya ditusuk juga akhirnya meninggal di tempat, ibunya selamat sampai sekarang. Next, ada lagi kasusnya nggak ada ya, oke. Oh, kembali lagi, ini pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini kira-kira, menurut anda semua, who do you think holds the greatest responsibility in the case above, the parents or the teacher? Please type your answer in the comment section, please, right now. Oke, kira-kira siapa yang bertanggung jawab tuh? Oke, both. Oke, dua-duanya. Iya, sepakat. Sebelum ini, Pak Yahya eh, menerangkan begini. Orang baik tidak itu tergantung dari empat, memilah dan memilih empat hal. Number one adalah lingkungan, behavior. Lingkungan apapun itu. Dua, teman. Tiga, bacaan dan tontonan. Empat, teacher, guru. Ketika kita keliru dalam lingkungan, terutama lingkungan keluarganya, atau lingkungan pergaulannya, lingkungan kerja, apalagi teman, yang ketiga bacaan dan tontonan, apalagi guru, seperti itu. Memang secara zahir, secara lahir, dia aman-aman saja. Tetapi ketika jasmaniahnya, rohaniahnya, nah, itu sangat sangat terguncang. Dan tema hari ini, mendidik dengan hati, mindfulness and apa tadi? Sampai lupa deh. Mindfulness teaching ini pas equal dengan eh, the national anthem kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu. Iya, ini. Ini ada antara perbedaan, difference between teaching and education teaching. Jadi ada perbedaan antara orang mengajar dan orang mendidik. Ya, ketika, halo, oke. Ketika pengajaran, teaching, ini fokusnya hanya transfer knowledge, transfer pengetahuan, keterampilan. Tujuannya hanya membantu individu memahami materi. Ya, approach pendekatannya
Biasanya tertutup dengan kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Terus prosesnya lebih banyak berkaitan dengan interaksi guru dan siswa dalam lingkungan belajar formal. Sedangkan pendidikan, sedangkan educational, orang yang mendidik, fokusnya the development of character, moral, attitude, and values. Apa itu? Fokusnya pengembangan karakter, moral, sikap, dan nilai-nilai hidup. Tujuannya membentuk individu menjadi manusia yang beradab dan bertanggung jawab secara moral. Contoh sederhananya begini, Bapak Ibu. Contoh ya, saya introduction sekarang. Coba ini. Ini mendidik dengan hati dengan tidak. Bedanya orang yang mengajar, orang pengajar mengajar hanya dengan mengajar dan mendidik. Contoh. Selamat siang semua anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Dengan yang kedua gaya saya. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? What do you feel? Mana yang enak? Gimana Kak? Kak Weni mana yang enak? Yang kedua ya, Yang kedua. Why? karena menggunakan Why? hati ya, ada Iya, hati itu ada rasa. Ya ini problem kita semua. Insya Allah di Malaysia dan kita sama. Problemnya hanya pengajaran, tidak pendidikan. Pengajaran itu hanya disentuh nilai akalnya. Next, disentuh akalnya aja, tanpa disentuh hatinya. Apa yang terjadi? Gurunya kemana, muridnya kemana? Tidak ada apa ya? Tidak ada apa namanya tautan antara hati mereka. Akhirnya ada dusta di antara kita. Tapi ketika kita mindful teaching, mendidik dengan hati, ada ikatan batiniah antara murid dan guru dan murid. Akhirnya bahasa saya, ketika itu terjadi tidak ada dusta di antara kita. Begitu ya. Oke. Itu yang terjadi. Jadi mindful teaching ini adalah pendekatan dalam mengajar yang menekankan pada kesadaran penuh dan perhatian antara gurunya dan muridnya. Gurunya sadar dia jadi guru dan muridnya sadar jadi murid. Terhadap apa? Terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam mindful teaching, dalam mendidik dengan hati ini, pendidik berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menyadari perasaan, pikiran, dan kondisi dirinya serta kondisi siswa saat mengajar. Jadi yang disentuh disenangkan dulu, Bapak Ibu. Bukan materinya dulu yang diajarkan, tapi disenangkan dulu hatinya. Seperti Bapak Ibu ke hypermarket. Kenapa Bapak Ibu senang di hypermarket? Selamat pagi, selamat datang di ini, selamat datang di itu dengan senyum. Kenapa kita sebagai guru kok tidak pernah senyum? Minimal senyum. Karena saya Islam, kita dianjarkan oleh Rasulullah selalu tabasam, selalu senyum. Karena senyum itu bagian dari saudara Kak Weni. Oke, di sini ada a good teacher is also a good student. Apa maksudnya? Guru yang baik itu sekaligus apa? Guru yang baik itu sekaligus murid yang baik. Maksudnya, guru yang baik sekaligus jadi murid yang baik adalah seorang individu yang tidak hanya menjalankan peran sebagai seorang pendidik, tetapi juga dia senantiasa memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya, dan dia itu hadir ketika murid itu ada masalah. Jadi guru yang baik itu jadi murid yang baik. Jadi cerminan. Contoh, ketika guru ngajarnya itu ketus atau guru itu tidak nyaman, kalau ngajarnya kita garing hanya transfer knowledge saja, apa yang terjadi? Akan garing. Ah, guru akan berpikir, kalau saya gitu kan, berarti saya sebagai murid saya nggak enak. Akhirnya apa? Guru yang baik jadi murid. Oh iya, kalau gitu saya nggak seperti itu deh. Saya harus apa? Saya harus merangkul hati mereka. Ketika ada itu, ada ikatan seperti zaman kita dulu. Kita asik gitu. Kenapa? Antara gurunya juga doakan muridnya, murid kan juga doakan kita. Apa yang terjadi sekarang? Enggak. Muridnya kemana, gurunya mana. Contoh, contoh mata kuliah ini atau kelas ini, mata pelajaran ini, siapa gurunya? Lupa Bapak. Masya Allah. Kalau hanya gurunya aja dilupakan, apalagi materinya. Nah, ini yang concern kita sekarang. Oke. The real education objective ini ya. Kalau kita pinjem eh,
ranah tujuan taksonomi Bloom, di situ ada kognitif. Pendidikan kita itu hanya pengajaran, lebih mengutamakan ranah kognitif. Apa kognitif? Berorientasi pada kemampuan berpikir intelektual yang paling sederhana sampai kompleks. Baru disentuh afektifnya yang berorientasi dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap. Baru psikomotoriknya sedikit. Tapi ketika kita mendidik, apa yang terjadi? Ranah afektifnya dulu yang disentuh. Perasaannya dulu disenangkan. Emosinya kita rangkul. Sistem nilai dan sikap. Ketika emosinya, perasaannya, hatinya kita sentuh, apa yang terjadi? Hatinya akan ngefek kepada pikirannya. Ketika pikirannya akan ngefek kepada hatinya, ada tindakan psikomotoriknya akan main. Berhubungan dengan amaliyahnya. Itu yang terjadi. Realnya seperti itu. Oke, next ada teka-teki nih. Next yang tadi, Pak. Oke. Sebelumnya, oke. Ada tiga tipologi guru. Yang pertama itu pendidik, yang kedua pengajar, yang ketiga penyuruh. Pertanyaannya, yang pendidik itu membentuk karakter, akhlak dan nilai luhur pada murid. Guru itu menjadi teladan. Tapi ketika guru menjadi pengajar, hanya menyalurkan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan murid. Sedangkan mengajar murid paham, tapi perkara murid itu feel-nya dapat atau enggak, itu tidak begitu soal. Terus tipe penyuruh. Guru hanya membimbing murid untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sekarang pertanyaannya. Ibu Bapak, which type are you? An educator, a teacher, and supervisor? Silakan ditulis di kolom chat. Oke. Dan a teacher, guru itu juga, Tat, halo, kok agak hilang ya? Ya, Halo, masih terdengar oke dengan oke baik, Pak Yahya. oke, kena hujan ini ya, bentar bentar. Oke, oh, kok tiba-tiba hilang? Oke, lanjut. Guru adalah frekuensi transmisi. Guru itu manusia itu ada dua kekuatan yang diberikan Tuhan oleh kita. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik, kedua gelombang listrik. Outputnya adalah frekuensi. Guru itu transmisi, ibarat radio itu RRI 99,1 Hz. Murid itu mau nggak mau harus matchingkan frekuensi frekuensi murid kepada gurunya. Ketika terjadi frekuensi guru kepada murid, itu akan terjadi sinkronisasi. Ketika itu sinkronisasi, guru sebagai pesan, guru sebagai penyampai pesan ilmu dan nilai-nilai. Dan transmisi, proses penyampaian pesan dari guru itu ke murid. Caranya, terus cara merangkulnya gimana. Terus receiver, penerima. Murid sebagai penerima pesan dan ilmu yang disampaikan guru. Ketika guru itu ketus atau tidak good looking, atau nggak nyaman dari tata cara. Contoh tadi, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Dengan selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Miss Feni, gimana kabarnya hari ini? Dengan Miss Feni, gimana kabarnya hari ini? Enak yang mana? Nah, ketika guru ketus seperti itu, jangan salahkan juga murid juga akan jawab. Iya Pak ya, baik. Ketika saya jawab, Miss Feni, gimana hari ini? Baik Pak ya. Kenapa? Karena saya juga baik. Ah, itu kadang kita kita itu melupakan sebagai guru. Oke, next, next. Oke, kesimpulannya, oke, kesimpulannya bahwa konsep guru yang baik sekaligus murid yang baik adalah idealisme penting dalam pendidikan. Guru juga sebagai murid dan guru harus jadi teladan. Kalau bahasa kita guru itu bahasa Jawanya digugu dan ditiru.
Di Google itu dilihat dan ditiru. Makanya guru yang baik harus dengan hati, harus menyenangkan dan mengembangkan diri. Gimana caranya murid itu asik dengan komunikasi verbal maupun nonverbal. Jadi ketika kita tidak dapat zauk, nggak pakai soul, apapun materi yang kita ajarkan akan sedikit sia-sia. Dan itu sudah saya buktikan. Ketika siswa atau mahasiswa ketika diajar terus keluar dari room, keluar dari ruang, terus dipanggil lagi, apa yang Anda dapatkan? Paling bantu 10%. Tapi ketika dengan hati, mereka akan masuk ke alam bawah sadar dan alam bawah sadarnya. Itu pentingnya good teacher always mindfulness teaching. Selalu mendidik dengan hati dan menyenangkan. Joyfulness, mindfulness, and meaningfulness. Itu aja. Thank Baik, you. terima Ah, kasih banyak Pak Yahya, sangat menarik sekali. Jika Ibu Bapak punya pertanyaan, boleh ditahan dulu pertanyaannya atau boleh dituliskan di kolom chatnya. Sementara ini, Ibu Bapak, kita belum akan membuka sesi tanya jawabnya karena kita akan ke Pak Wahyu terlebih dahulu, begitu. Kita akan mulai dari penjelasan Pak Wahyu dari awal hingga akhir. Setelah itu, Ibu Bapak, silahkan begitu ya, jika ada yang ingin bertanya. Tapi kalau Ibu Bapak khawatir lupa pertanyaannya, silakan juga untuk Ibu Bapak bisa mulai menuliskan pertanyaan tersebut di ruangan chat kita. Silakan Pak Wahyu. Oke, baik, terima kasih Miss Yani dan juga Pak kami hormati dan juga Bapak Ibu semua. Mohon izin berkenalkan. My name is Wahyu. I'm from Banyuwangi, East of Java. I'm a teacher at SMBN Dualijin in Banyuwangi. I have a privilege of teaching Islamic religious education in my school. Oke, jadi selama kurang lebih 6 tahun saya sudah mengajar di SMB Dualijin semenjak lulus kuliah S2 di Malang. Setelah itu, alhamdulillah hari ini masih menjabat untuk pengalaman pendidikan, pernah menjadi wakil kepala sekolah sampai tahun 2024, sekarang beralih ke bendahara BOS. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman di supervisi menjadi wakil kepala sekolah, alhamdulillah sudah banyak pengalaman yang saya dapatkan di sekolah, meskipun sekolah kecil. Dan hari ini saya melanjutkan dari pemaparan Pak Yahya. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya melengkapi sedikit bahwa saya pentingnya pendidikan yang memanusiakan manusia, yang tentunya kita sebagai guru, selaku dosen itu masih belum bisa maksimal bagaimana kita memperlakukan para murid kita, yang mana banyak sekali kasus-kasus tadi kalau Pak Yahya mencontohkan siapa sih yang paling berperan, masyarakat, orang tua ataupun guru tentang karakter pendidikan, karakter dari anak didik kita. Tentunya itu adalah semua stakeholder terkait sangat berkaitan dengan bagaimana karakter peserta didik khususnya di Indonesia ataupun di Malaysia mungkin ya yang harus kita perhatikan. Jadi pendidikan karakter yang mana seorang peserta didik harus eh, diperhatikan bagaimana karakter sejak dini, yaitu dari usia kan ada perkembangan psikologi, perkembangan usia anak mulai usia dini, kemudian dewasa remaja hingga dewasa yang perlu kita kaji. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk pendidikan yang manusiakan manusia itu memang sangat penting, yaitu bahwasanya is essential in addressing contemporary challenge. Bahwasanya pendidikan manusia itu menjadi sangat penting, yaitu sebagai tantangan kepada kita, yaitu di kontemporer. This approach aims to develop a well-rounded individual by emphasizing humanistic values. Yaitu bertujuan untuk membangun bagaimana manusia itu seutuhnya, dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Akhir-akhir ini beberapa yang viral 1-2 hari yang lalu, mungkin Ustadz Yahya atau Miss Wendy tahu, Pak Yahya tahu, adanya seorang penceramah, pendidik, yaitu salah satu Gus di Indonesia yang masih kurang viral. memanusiakan manusia, ya, Betul. ya, yaitu dengan eh, melabeli ya, dengan Mendiksi sesuatu negatif. ya diksi negatif yang kurang terpuji itu di kalangan di depan masyarakat umum, dan itu tentunya bukan dari maksud saya pentingnya adab daripada ilmu, betul ya Pak ya. Akhlak. Oke, Akhlak. pentingnya akhlak atau adab bagaimana kita
mengajarkan sebagai pendidik, sebagai teacher, sebagai lecturer seperti Pak Yahya, yaitu lebih mengutamakan akhlak daripada ini. Artinya apa? Bagaimana kita kalau kita banyak mempelajari ilmu, tapi dalam hal bagaimana kita pembentukan karakter kepada peserta didik kita. Setiap hari kita menyuruh anak didik kita untuk selalu berbuat baik, tapi justru kita sendiri tidak mencontohkan dalam segi hal, dalam kalimat verbal kita sehari-hari, melakukan bullying dan sebagainya. Itu tentunya masih membunuh karakter peserta didik kita, yaitu tidak memanusiakan manusia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, selain banyak kasus seperti yang Pak Yahya sampaikan tadi, ada beberapa dehumanisasi kasus, yaitu bahwasanya ada bullying yang berujung kematian, kemudian kelalaian dari beberapa sekolah, sampai ketika istirahat dipukuli oleh teman-teman sekelasnya, kemudian sampai meninggal dan sebagainya. Itu tentunya kasus yang menjadi PR kita. Tentunya adalah ada beberapa pilar, yaitu pendidikan humanistik ada beberapa. Yang pertama adalah bahwasanya kita harus memperhatikan etika dan moral, yang mana etika itu dapat building noble values and social responsibility, yaitu membangun nilai-nilai yang luhur dan tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah ragam berpikir kritis, bahwasanya kita sebagai guru juga harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, ya, dan juga bisa memberikan stimulus pada mereka bagaimana cara memecah masalah mereka pribadi. Tentunya seperti yang kasus disampaikan oleh Pak Yahya tadi, tiba-tiba jam 2 bangun, dapat bisikan apa, tiba-tiba eh, akhirnya membunuh nenek sama ayahnya dan ibunya kritis. Itu sangat, sungguh sangat yang memang perlu kita telusuri apa penyebabnya. Apakah ada masalah pribadi, apakah ada masalah di sekolah, dan sebagainya. Oke, untuk yang ketiga yaitu empati dan toleransi. Kita sebagai guru, pendidik, dosen, itu harus memperhatikan bagaimana kita sense of care, mendorong rasa peduli, apresiasi difference, yaitu menghargai perbedaan, living together peacefully, dan kita hidup berdampingan. Kalau saya pelajari dalam ayat yang jelas kita ketahui ya, Pak Yahya, dalam Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya Allah manusia diciptakan oleh Allah itu bersuku-suku, bangsa-bangsa, dari laki-laki perempuan, lita'arufu, yaitu untuk saling mengenal satu sama lain. Kita yang di Indonesia kenal dengan teman-teman dari Malaysia, harapannya bisa bertukar ilmu, transfer knowledge, kemudian kita juga hidup berdampingan, cara damai, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu adalah creativity and innovation, yaitu kita harus mengembangkan kreativitas, inovasi, dan juga ability to adapt to change, yaitu adaptasi dengan segala perubahan. Kalau Pak Amin tadi menjelaskan bahwasanya ada perubahan dari sampai yang sekarang, eh, kemarin yang 4.0, sekarang yang 5, dengan ChatGPT, AI, semuanya sangat mudah. Tentunya generasi Gen Z, kemudian Gen Alpha, ya, habis ini Gen Beta, ya Pak ya, sangat dimanjakan dengan teknologi, tapi semua itu tidak mengurangi, yaitu bahwasanya esensi seorang guru yaitu harus bisa, kalau kita menugaskan kepada peserta didik kita untuk mengerjakan soal sangatlah mudah, cari di Google, ChatGPT. Tapi bagaimana kita mengembangkan, menumbuhkan karakter peserta didik untuk semakin baik, itu adalah PR guru yang tidak bisa ditiru oleh robot atau AI dan sebagainya. Oke, terus selanjutnya bahwasanya the role of stakeholder, yaitu peran pemangku kepentingan dalam untuk merealisasikan pendidikan humanistik, itu ada beberapa yang harus kolaborasi. Yang pertama adalah seorang bagaimana teachers, guru, kemudian orang tua, yang ketiga juga adalah masyarakat, yang terakhir adalah pemerintah, yang mana keempat elemen ini harus saling berkolaborasi, bersinergi untuk bagaimana menangani kasus-kasus yang kecil. Justru kadang-kadang ketika ada kasus yang kecil diremehkan, itu akan bisa semakin besar dan juga melebar. Jadi kita mulai sejak dini, peran orang tua, pendidikan pertama dalam keluarga itu sangat dibutuhkan untuk pendidikan anak-anak saat ini. Oke, untuk yang selanjutnya, indikator of mindful teaching, saya menggarisbawahi bahwasanya ada beberapa indikator dari mendidik dengan hati dan juga manusia manusia. Yang pertama yaitu adanya keterlibatan siswa ketika kita dalam kelas. Karena yang Pak Amin tadi harus memperhatikan bukan hanya teacher center, tapi sekarang harus student center. Yang kedua adalah student
satisfaction, yaitu kepuasan siswa. Sudah puaskah seorang siswa menjalani pembelajaran kita di kelas? Makanya perlu kita mengadakan refleksi pembelajaran kita. Sudahkah anak-anak kita itu senang dalam pembelajaran kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah adanya peningkatan prestasi. Yang keempat juga ada good relationship, yaitu adanya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Ini juga perlu kita evaluasi. Katanya Pak Yahya tadi, bahkan mata kuliah apa, mata pelajaran apa, gurunya lupa siapa yang mengajar. Itu sangat disayangkan. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik generasi pendidik yang masih, kalau saya sendiri pensiun masih tahun 2055 Pak Yahya ya. Semoga panjang umur ya. Kalau Pak Yahya mungkin Amin. ya masih 2045 generasi emas. Betul. Masih Masih generasi masih Mas. masih Oke. generasi emas ya. Kalau saya 2055 semoga panjang umur ini sungguh banyak sekali Sama. PR yang harus kita selesaikan. Oke, untuk perspektif yang sudah saya lakukan, ada beberapa perspektif, terutama yaitu bagaimana saya memberikan permainan identitas diri, dan saya mengenalkan keragaman suku di Indonesia, kemudian saya juga menanyakan bagaimana perbedaan mereka, biasanya anak-anak juga pentingnya memahami perbedaan antar individu, antar teman, dan sebagainya. Ini yang sudah saya lakukan SMP 2 Licin, dan saya memberikan refleksi, memberikan pertanyaan kepada anak-anak bagaimana pembelajaran hari itu. Alhamdulillah anak-anak sudah semangat. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya kita home visit ini juga harus kita eh, terapkan. Saya melakukan kunjungan dengan orang tua. Ini ada anak yang inklusif, ini ada slow learner. Saya mengadakan kunjungan dan akhirnya menemukan solusi bagaimana antara kolaborasi antara guru dan orang tua di rumah untuk lebih mengedepankan tujuan target, yaitu bisa memberikan perubahan kompetensi, yaitu lancar membaca untuk bagi siswa SMP. Ini sungguh disayangkan. 6 tahun di SD ternyata di SMP masih sangat kurang lancar dalam membaca. Oke, yang terakhir itu salah satu yang saya lakukan di ketika perspektif melakukan home visit di anak gunung ya. Ada gunung anak ini ternyata punya hobi. Thank you. Halo, Pak Wahyu, apakah Bapak bisa mendengar saya? Baik, baik. Em, baik, sepertinya ada kendala teknis ya, Pak Yahya, Ibu Bapak yang lain begitu. Em, karena Pak Wahyu sepertinya beliau ini koneksi internetnya ada kendala jaringan. Dari Bapak Ibu yang lain Sama, ada kita juga begitu. sama ya. Tiba-tiba blank mungkin karena hujan. Sepertinya seperti itu. Baik-baik. Tidak apa-apa. Ibu Bapak, seperti yang tadi Ibu Bapak lihat, begitu ya, di akhir Pak Wahyu sedang membagikan beberapa strategi yang kemudian beliau gunakan untuk dapat uh, melaksanakan pembelajaran yang humanistik ini atau humanistik uh, education-nya itu dilakukan dengan beberapa cara seperti itu ya. Tadi ada kunjungan orang tua, kemudian ada melalui permainan games juga seperti itu ya, Ibu Bapak. Sambil mengisi waktu kita menunggu Pak Wahyu kembali bergabung dengan kita, begitu. Silakan untuk Ibu Bapak yang ada di ruangan ini, ada Miss Hema ya, ada Bu Aisyah, Bu Lilik, Bu Nabilah, dan juga Ibu Nurul, serta Bapak Fadullah. Semoga saya tidak salah menyebutkan nama Bapak. Jika Bapak, Ibu ada pertanyaan untuk Pak Yahya dan Pak Wahyu, silahkan Ibu Bapak, kita masih punya 9 menit lagi sebelum kita harus kembali ke ruangan utama. Silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan untuk raise hand atau mau di Ya. uh, Di chat, chat juga di boleh kolom chat begitu boleh. ya Ibu Bapak ya. Silahkan.
Sambil menunggu sambil menunggu pertanyaan Oh iya, begitu ya dari ibu bapak yang ada ini di ruangan barusan ini. Mm-mm. Kak Weni, Yes. Pak Wahyu bilang terlempar karena kendala sinyal. Dia mau Oh, masuk lagi agak kesulitan. Nggak agak bisa masuk kesulitan. lagi. Gimana ya? Oke. Uh, Bisa Tidak dibantu? apa-apa, nanti boleh diminta Pak Wahyunya apakah boleh diminta untuk menghubungi Ibu Yola atau Ibu Ica dari Guru Bina. Nanti keduanya akan membantu untuk Pak Wahyu bisa bergabung lagi ke ruangan ini. Seperti itu. Oke, Oke. baik. Ibu Bapak, di sini ada Pak Fadullah, ada Miss Hema, ada Bu Aisyah, Bu Lilik, Bu Nabila, dan juga Ibu Nurul, begitu. Sambil menunggu pertanyaan dari Ibu Bapak yang ada di ruangan ini, saya tadi melihat di YouTube ada pertanyaan Pak melalui streaming YouTube dari Ibu Boleh? Isnaini di Cirebon. Um, jadi sepertinya Ibu Isnain ini tergelitik begitu karena latar belakang dari Pak Wahyu dan Pak Yahya adalah keduanya dari agama begitu ya. Karena pertanyaannya Oke. dimulai dengan saya guru kelas bukan guru agama. Kira-kira apa Oke. kegiatan pembiasaan atau strategi yang saya dapat Oke. lakukan di kelas untuk dapat melakukan pendidikan yang humanistik atau pengajaran yang Oke. menggunakan hati? Begitu Ah, pertanyaannya. Silakan Pak Yahya. iya. Siap. Iya, saya jawab. Bu siapa tadi yang bertanya? Ibu, sebentar saya lihat kembali namanya Ibu Isnaini. Oke, Bu Isna ini, apalagi dari namanya, insya Allah Muslim juga. Oke. Eh, apapun pendidikan dengan hati ini bisa untuk semua segmen. Karena apa? Karena manusia punya hati, Ibu Bapak. Jadi yang bisa kita lakukan gimana kita mindset kita, pola pikir dan pola hati kita selalu positif. Mendidik dengan hati itu kuncinya tulus ikhlas, Ibu. Ya. Gimana caranya Ibu Bapak berpikir positif, memanusiakan manusia. Ibu Bapak jangan berpikir siswa itu sebagai siswa, sebagai simbol, tapi berpikirlah sebagai manusianya, bukan sebagai simbolnya. Ketika Anda lakukan itu, insya Allah enak. Ketika mereka manusia dan kita manusia, ketika kita apa melakukan sesuatu yang negatif, pasti kita nggak enak. Oleh karenanya, lakukan dengan nyaman, dengan hati dan tulus, dengan menyenangkan. Caranya komunikasinya dengan verbal dan nonverbal, dengan kata-kata dan dengan nonverbalnya apa? Dengan intonasi, ya, dengan mimik wajah, dengan gestur, itu bikin nyaman. Ketika ibu bapak berpikiran itu negatif, nanti akan negatif anak itu. Dan kita nggak boleh pakai diksi, anak itu nakal, anak itu bodoh. Jangan salahkan anak itu bodoh karena pikiran kita sudah, kita merasa begitu. Ingat bahasa saya, kata-kata jadi doa, Kak Weni. Nah, ini SOP saya. Kata-kata jadi doa, doa jadi realita. Saya ulangi, kata-kata jadi doa, doa jadi realita. Karena hidup kita itu ada the law of attraction, ada hukum sebab akibat, ada hukum tarik menarik. Ketika kita berpikir negatif, jangan salahkan alam semesta akan narik negatif. Ketika kita berpikir positif, insya Allah alam semesta akan narik ke positif. Ketika kita masuk, selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Keluarga sehat? Dan itu yang saya lakukan. Terus kita doakan orang tua yang sakit, saudara yang sakit, ada yang ulang tahun hari ini. Mereka apa? Mereka merasa diorangkan. Nggak ada jarak. Guru yang baik itu guru yang dinanti, guru yang dikangeni, guru yang dirindukan. Dengan apa? Dengan hati, dengan tulus ikhlas. Belum-belum udah masuk, wajahnya udah muram duluan. Udah nggak enak. Gimana kita? Guru itu juga sebagai sales loh. Salesnya, materinya yang dijual apa? Materinya. Lalu ketika kita nggak enak, nyaman, itu kita nggak asik, Ibu, Bapak. Begitu Bu Isna ini ya. Jadi dimulai dari diri kita. Kita harus asik tuh. Kita harus asik ya. Jadi perlakukan murid seperti apa yang ingin kita perlakukan. Dan itu yang bahasa saya tadi, jadilah murid apa guru sekaligus jadi murid. Oke. Itu sementara dulu. Oke, Ya, terima kasih banyak Pak Yahya. Begitu ya, berarti kuncinya semua harus dimulai dari gurunya dan harus melihat siswa sebagai manusia, bukan sebagai ini ya, betul. sebagai anak kecil atau orang yang tidak tahu apa-apa. Betul. Begitu ya. Baik, Oke. terima Ah, kasih ah. Pak Yahya. Ini ada satu pertanyaan from Miss Boleh? Nurul, I think ya. Yes. I'm interested with this theory. Teacher as a frequency Ya. of transmission just now.
My question is, Oke, in a classroom with diverse learner, how can a teacher maintain a consistent frequency while addressing individual needs? oke, Can you explain oke, further? Jadi ini materi oke. tadi Pak Yahya ya Pak ya Siap, terkait guru siap. sebagai transmission itu bagaimana? Silakan Oke. Pak. Ya, oke. Kembali lagi, guru sebagai transmisi, guru harus bisa pakai hati, tulus dan ikhlas. Guru harus berpikir positif dan berperasaan positif. Ketika berperasaan dan berpikir positif, tindakan pikirannya akan integrated. Ketika integrated, apa yang kita ucapkan dan apa tindakan itu akan nanti akan stabil, akan stabil. Jika kita berpikir jelek, apa murid, apa yang terjadi ketika kita sebagai guru, sebagai pengajar, biasanya, mohon maaf, ada guru merasa inferior dan murid dianggap guru superior, murid dianggap inferior, betul? Apa yang terjadi ketika anak memberikan masukan kepada guru, guru akan ngambek, guru akan baper, terbawa perasaan, akan nggak enak. Tapi ketika guru dia pakai hati, dia pakai rasa dan memanusiakan manusia, tidak melihat murid sebagai murid, tapi sebagai manusia, dia asik. Dia juga sebagai teman, sebagai guru, plus juga sebagai orang tua. Apa yang terjadi itu ada ikatan. Kalau bahasa saya frekuensinya nur, guru punya nur, murid punya nur. Ketika nur ketemu nur, fauqa nur. Nur ketemu nur terjadi. Disitulah hidayah Allah. Disitulah apa namanya campur tangan Tuhan kepada kita. Dan kita akan ditolong. Ketika kita berpikir baik, insya Allah mereka akan baik. Dan itu harus distabilkan Bapak Ibu dengan apa? Kata-kata jadi doa, doa jadi realita. Mulai detik ini kita hilangkan diksi negatif, pikiran negatif, dan apapun. Dan itu bukan hanya berlaku pada ketika kita dalam proses pembelajaran, tapi dalam hidup kehidupan. Ketika kita enak, ketika kita ingin enak hidup kita, enakan hidup orang lain. Ketika kita mau dihormati, hormati hidup orang lain. Itu ada, enak. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Ya. Dan ketika kita asik, orang akan nangkep dengan hati. Hati itu memang rasa itu memang abstrak, tidak konkret, tapi bisa dirasakan. Begitu Mas Mani? Oke. Cinta, coba saya tanya, cinta, sedih, dihianati, gembira, kecewa, itu ada barangnya nggak? Konkret nggak? Nggak. Tapi bisa berasa? Bisa banget. Seperti itu. Baik, baik. Menarik sekali. Terima kasih Pak Yahya begitu ya. Berarti ini ada tanggapan kembali dari Ibu Nurul. Ianya kembali Oke? kepada Tuhan berarti begitu ya. Subhanallah, terima kasih. Jadi um, ada tanggapan juga dari Miss Aisyah, bagaimanakah guru itu mendidik dengan baik dalam perannya sebagai pengajar yang penyuluh sekaligus sebagai Oke, siap. pendidik. Ini sepertinya akan jadi pertanyaan terakhir Ibu Bapak Oke, dan Pak siap. Yahya karena kita hanya Oh, punya ini satu kurang menit. 1 menit kita itu. Iya, silakan Oke, Pak saya Yahya. jawab. Ya. Ya, pendidik yang baik harus menjadi guru yang baik, harus jadi murid yang baik. Berarti apa? Mulai dari diri sendiri. Hmm, Kita harus selalu baik, harus berprasangka baik terus, baik terus. Itu tadi bagaimana mendidik perannya dalam sebagai pendidik. Ya, kita harus selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi, kita berusaha untuk menjadi orang baik. Kita berusaha untuk melakukan kebaikan, biarpun orang itu tidak menjas kita menjadi orang baik, lakukan kebaikan terus-menerus tanpa orang lain menilai diri kita. Lakukan apa yang kita lakukan, insya Allah Tuhan akan memberikan pahalanya dan manusia juga akan memberikan citranya kepada kita. Jangan khawatir, apa yang kau tanam akan kau tuai. Selalu senyum, selalu semangat. baik. Terima kasih banyak.